Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema pelayanan. Namun sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu satu kesaksian yang datang dari Ibu Jenny, Jakarta. Shalom Papi, saya mau bersaksi tentang hebatnya kuasa Bapak Yahweh untuk kesembuhan Andre, anak saya. Andre didiagnosis sakit TBC dan harus uji mantox waktu itu. Dan pas di ronsen, Andre positif kena flex, cuman dokter bilang kalau anak-anak tidak bisa hanya hasil ronsen saja, harus uji mantox, di mana harus menyuntikkan cairan kuman TBC yang sudah dilemahkan, katanya untuk pembuktian. Tapi kan kita anak Bapak Yahweh tidak boleh melakukan hal itu, karena itu sama saja seperti vaksin BCG, tapi untuk keperluan pembuktian. Waktu itu saya konseling sama Papi Lukas. Boleh tidak kita anak-anak Bapak Yahweh melakukan hal itu? Papi Lukas menyarankan jangan, karena akan sangat berbahaya. Kami cari opsi lain, yaitu tes darah yang harganya lumayan mahal. Tetapi baiknya Bapak Yahweh saya diberi rezeki sehingga saya bisa membayar tes darah. Selama tunggu hasil tes darah selama 4 hari, saya afirmasikan Andre sudah sembuh, paru-paru Andre sudah dipulihkan, tubuh Andre paling sehat, walaupun dokter dari hasil ronsen Andre kena TBC. Saya yakin Bapak Yahweh dokter di atas segala dokter. Saya yakin Andre sudah sembuh. Dan benar saja, kuasa Bapak Yahweh dinyatakan, hasil tes darah Andre negatif. Ini hasilnya sudah dikirim ke saya ya, tapi saya belum masukkan. Andre dinyatakan sembuh total dan hanya didiagnosis batuk alergi biasa saja. Bapak Yahweh sungguh baik pada saat saya membutuhkan pertolongannya. Bapak Yahweh yang menyediakan, dan lebih daripada itu, Bapak Yahweh memberikan mujizat kesembuhan. Terima kasih Papi Lukas sudah mendoakan Andre dan memberi saran yang baik. Terima kasih juga buat dukungan doa dari keluarga. Haleluya, amin. Ya, itulah kesaksian yang sudah saya bacakan. Sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan tentang pelayanan. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau kita sudah merasa bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk menjalani kehidupan kita? Saat ini banyak sekali orang yang berpikir, saya tidak bisa pelayanan, saya tidak pandai, saya sudah tua. Sebetulnya itu bukan sebuah alasan. Tergantung di dalam dirinya. Kita harusnya punya spiritual awakening atau kebangkitan roh, kebangkitan spirit kita. Kita harus menyadari bahwa masa kedatangan Tuhan itu semakin hari semakin dekat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya perlu memberitahu, karena ada juga yang bertanya, Pak, bagaimana saya bisa melayani kalau saya saat ini hanya mengikuti streaming? Kami tidak lagi bergereja yang memanggil nama yang lama. Nah, saya katakan pelayanan itu sebetulnya mudah. Dimanapun kita berada,
kita bisa menyampaikannya, yaitu apa? Memberitakan kebenaran, menceritakan tentang Bapa Yahweh yang maha dahsyat. Tapi saya takut kalau diajak debat. Gampang saja saudara pelajari, ya paling tidak saudara ngerti judul-judulnya di channel saya, yaitu channel Lukas Sutrisno. Di sana ada 2000 video lebih, saudara, dari berbagai macam tema. Mau tema dunia setan ada, mau tema motivasi ada, mau tema hukum Loa ada, mau tema apa saja, semua lengkap. Dan kalau saudara itu mempelajari minimal judulnya, saudara bisa dipergunakan untuk membangun iman seseorang, atau saudara memberitakan keselamatan. Kemarin saya sudah membuat sebuah video pendek tentang kenapa sih kok Yesua itu disebut juru selamat, padahal orang berkata bahwa dia utusan. Ada lagi yang mengatakan dia anak Elohim, ada lagi yang mengatakan dia cuma guru. Nah, saya sudah menyampaikan itu agar supaya saudara bisa paham kenapa katanya Tuhan kok berdoa sama Tuhan. Di situ saya sudah singkat. Saudara bisa pergunakan itu untuk memberitakan keselamatan. Jadi mungkin saya bisa menyadari, ya, orang kan tidak semua punya kemampuan untuk berdebat. Jadi kirimkan saja materi-materi video saya. Orang yang ekonominya seret, kirim video yang masalah hukum Loa. Orang yang sedang bertanya, kok Tuhan berdoa sama Tuhan, katanya Yesua itu Tuhan, kok mati disalib, kirimkan video yang kemarin. Jadi ada banyak sekali materi-materi yang itu bisa saudara pergunakan untuk menyelamatkan orang lain. Pernah ada satu orang, saya tidak perlu sebut namanya, orang ini mau melakukan bundir, saudara. Saudara tahu bundir, ya? Nah. Dan saudara tahu orang itu akhirnya terselamatkan ketika dia nonton video saya. Nah, coba pada saat itu dia sudah mengatakan, saya itu sudah siap. Saya pernah memberitahu, emangnya kamu tidak sakit apa? Dia bilang, sakitnya problem yang saya hadapi lebih berat dari sakit kalau saya melakukan bundir, katanya. Ya sudah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya bersyukur karena dia langsung membuat sebuah pengakuan. Terima kasih Pak Lukas, video Bapak menyelamatkan saya. Emang mau ngapain? Ya saya mau pulang cepat-cepat, katanya. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu. Dan sekarang orangnya sudah kembali eksis, kembali berbisnis, dan bisnisnya pun jalan dengan baik. Jadi yang namanya penginjilan, pelayanan itu tidak harus di panggung sini, tidak harus, saudara. Ya, tetapi saudara bisa memberitakan menggunakan channel kita. Jangan channel yang Kehilat Aleptau, saudara. Karena kalau channel Kehilat Aleptau itu ada puji-pujiannya, orang kadang malas. Apalagi orang yang di luar iman kita. Langsung saja to the point di channel Lukas Sutrisno. Di situ banyak sekali tema. Minimal saudara ngerti temanya dulu. Ya, kadangkala memang saya kalau ketik itu kadang suka nggak keluar karena sudah terlalu lama. Ya, dan saya yakin dari semua pengagung Bapak Yahweh mungkin loh ya, yang videonya terbanyak di YouTube mungkin punya saya, karena sudah sampai 2000 lebih, saudara.
videonya saja. Belum lagi subscribernya saya coba lihat terus naik. Dan saya bersyukur ini artinya sudah mulai banyak orang yang paham. Bahkan ada beberapa pejabat penting yang juga sudah mengakses video saya. Dan saya bersyukur karena melalui YouTube semua orang bisa mendengar keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang mari coba kita akan renungkan bersama. Apa yang menyebabkan orang tidak mau melayani? Dari apa yang saya sampaikan ini, dari hasil survei, dari hasil konseling saya, dari hasil pembicaraan saya dengan beberapa orang yang tidak lagi mau pelayanan. Ada banyak sekali alasan orang tidak mau melayani, yaitu karena dia kecewa, saudara-saudara. Dia bisa kecewa sama Tuhan, dia bisa kecewa sama diri sendiri, dia bisa kecewa dengan keluarga. Jadi ketika kekecewaan itu menguasai diri kita, maka orang berpikir, wes ora Tuhan-Tuhanan, ora pelayanan-pelayanan, ora kehilat-kehilatan. Nah, ini sudah tarafnya sudah berat, Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia bahkan sudah mengatakan ora agama-agamanan, kabeh padha wae, ya, semua sama saja katanya. Nah, ini orang yang betul-betul kecewanya sudah berat. Sebetulnya kita ya antar jemaat ini bisa saling menguatkan. Cobalah sekali waktu saudara mengamati jemaat. Oh, orang ini biasanya duduk di situ. Kok ini tidak kelihatan ya? Biasanya kalau kita tahu ada orang yang biasanya duduk di situ tidak kelihatan, kita cuek, acuh, emang gua pikirin. Saudara bersalah loh di hadapan Tuhan. Makanya saya kasih judul pelayanan. Saudara melihat orang yang biasanya duduk di sana, kali ini tidak ada. Kenapa saudara tidak cari tahu? Kenapa saudara tidak mencari ini orang biasanya muncul kok tidak kelihatan, kenapa? Sekali lagi saya katakan, kita tidak sedang bicara tentang agama. Saya kalau ditanya, Pak Lukas, agama apa? Saya jujur, saya nggak suka dengan agama. Yang saya suka adalah siapa yang menolong dan menyelamatkan saya. Itu yang saya cari. Saudara pikir agama bisa menyelamatkan? Tidak sama sekali. Agama apapun di dunia ini tidak ada yang menyelamatkan kecuali Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Itu yang saya imani, Bapak Ibu. Jadi jangan saudara anggap saya orang agamis. No, saya bukan orang agamis. Yang saya cari adalah sosok siapa yang bisa menyelamatkan saya. Hanya itu. Dan akhirnya saya menemukan bahwa sosok itu tidak lain adalah Tuhan Sang Pencipta, yaitu Bapa Yahweh. Kekecewaan ini merupakan senjata setan yang sangat luar biasa, ya. Nah, itu yang seringkali kita lihat, saudara. Ini dari hasil survei saya. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan orang kecewa dan tidak mau melayani? Yaitu melihat orang di sekitar yang hidupnya tidak jadi berkat. Kalau saja saya melihat orang, saya tidak mungkin berdiri di sini. Karena waktu pertama kali saya masuk dalam dunia kekristenan, masuk ke gereja, tidak ada orang yang menyapa saya. Tidak ada orang yang ngajak ngobrol, lalu bertanya dari mana.
kemudian dibimbing untuk masuk pelayan, nggak ada. Saya hanya ingat satu orang, yaitu papahnya Andre, hanya itu saja. Saya panggilnya Ko Hiu Peng. Hanya satu orang itu. Dia juga yang menyadarkan saya untuk berhenti merokok. Dulu saya kan merokok, saudara. Saya ngerokoknya di Samsu. Sekali waktu saya suruh papahnya Andre beli rokok. Ko Hiu Peng, aku tolong ditukokke rokok. Tolong belikan rokok. Dia beli, saudara, belikan. Saya masih ingat harga terakhir rokok di Samsu itu Rp425. Sambil menyerahkan rokok itu dia bilang apa? Sakjane yo, wong wis kenal Tuhan ki ora perlu ngerokok. Ucapannya sederhana. Sebenarnya orang yang sudah kenal Tuhan enggak perlu merokok. Itu kalimat itu terus bicara di otak saya. Dan sekali lagi saya orangnya ekstrim. Saya bilang oke, saya mau berhenti. Saya berhenti, saya buang rokoknya. Dan saya bilang saya nggak ngerokok juga nggak mati kok. Dan akhirnya saya bebas sampai hari ini. Nah, kalau kita melihat orang di sekitar, saya tidak akan tertarik. Tetapi yang saya lihat adalah sosok pribadi Bapak Yahweh yang memberikan jaminan keselamatan kepada saya. Kita melihat di dalam kitab suci juga murid-murid Yesua, bahkan pengikutnya juga tidak jadi berkat. Saudara mungkin masih ingat kisah tentang Bartimeus yang buta. Saat Yesua lewat, dia teriak, Yesua putra Daud, kasihanilah aku. Dia butuh matanya melihat, saudara. Lalu apa yang terjadi? Teriakan-teriakan dari orang ini. Murid-murid berkata, diam, jangan teriak, guru sedang lewat. Ini kan jadi penghambat, saudara. Sehingga Yesua berkata, itu ada orang teriak tuh, panggil, suruh ke sini. Jadi dengan kata lain, Yesua ingin kita melayani. Kalau ada orang yang mengalami kesulitan, ayo ambil sikap. Jangan sampai saudara abaikan. Lalu Yesua bertanya, mau apa engkau daripadaku, hai Bartimeus? Kira-kira Yesua tahu nggak kalau Bartimeus itu pingin matanya melihat? Tahu, saudara. Tapi kenapa Yesua bertanya, mau apa engkau daripadaku, hai Bartimeus? Itu supaya Bartimeus mengucapkan apa yang menjadi misi, visi, dan impiannya, yaitu matanya melihat. Dan yang terjadi, Yesua berkata, jadilah apa yang kau inginkan. Maka Bartimeus matanya menjadi melihat. Apa tidak malu itu murid-murid, saudara? Harusnya mereka bilang, lihat ada orang teriak-teriak nih, ayo kita bawa kepada Yesua. Harusnya kan seperti itu. Begitu juga ketika Yesua sedang KKR di sebuah rumah, ada orang yang lumpuh, timpang. Nggak ada tuh orang yang membawa orang timpang itu, ayo minggir nih ada orang lumpuh nih, Yesua tolong ya ini orang lumpuh. Harusnya kan begitu, saudara. Malah dialang-alangi, sehingga teman-teman dari orang lumpuh itu jebol atap, dan orang lumpuh itu diturunkan dari atas ke bawah. Selalu yang menjadi penghambat itu adalah orang-orang yang ada di sekitar Yesua. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, orang-orang itu siapa? Apakah termasuk kita? Atau bukan kita? Apakah betul kita membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan? Ayo saudara, sekarang saya ajak saudara untuk mikir, siapa orangnya yang dulu pernah ibadah di sini dan sudah lama tidak ibadah, datengin. Cari tahu
Apakah dia sakit? Apakah dia murtad? Ingatkan, waktu kita tidak lama, Bapak Ibu. Atau mungkin kawin dengan kepercayaan lain sehingga kabur, cari tahu. Itu namanya pelayanan. Jadi yang pelayanan itu bukan cuma di panggung ini. Itu pikiran yang sempit. Tetapi kalau saudara mencari jiwa, itu sebuah pelayanan. Bahkan saya nyebutnya saudara sebagai seorang penginjil. Ini yang penting Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Melihat pemimpin yang brengsek. Kenapa kita harus terpengaruh dengan manusia? Saudara lihat ada seorang perempuan yang bernama Hana. Hana ini adalah ibunya Samuel. Dia melihat Imam Eli anaknya brengsek, tapi apakah dia lalu mundur? Tidak, dia tetap melakukan ibadah dengan setia. Saya tidak peduli dengan keluargamu, pokoknya saya mau ibadah, saya mau memuliakan dan meninggikan Tuhan. Walaupun tentu saja sebagai seorang pemimpin, ya jangan brengsek, kan begitu Bapak Ibu. Kalau buat saya kok saya nggak pusing tuh, orang mau berbuat begini begitu, itu kan bukan saya. Bahkan ada orang yang sampai pindah agama. Katanya, saya melihat Pak Pendeta saya kok minum minuman, katanya minum cap tikus lah, macam-macam. Kalau saya nggak pusing tuh, yang salah dia, ngapain kita yang mundur, kan bodoh sebetulnya saudara. Nah ini kalau kita tidak ngerti konsepnya, maka yang kita lihat bukan Bapa Yahweh yang menyelamatkan kita, tetapi manusia-manusia sekitarnya. Memang kita harus akui, kalau seorang pemimpin hidupnya brengsek, akan berpengaruh kepada jemaatnya. Tapi bagi saya tidak, karena saya tidak mau melihat manusia, saya hanya mau melihat kepada Tuhan. Makanya tadi saya katakan, kalau saya mau melihat manusia, tidak mungkin saya menjadi orang percaya bahkan sampai hari ini. Kemudian yang keempat, gereja atau kehilat itu penuh masalah, banyak sekali masalah. Kita pun juga tidak perlu terpengaruh dengan masalah yang ada dalam gereja atau kehilat. Pokoknya tujuan saya adalah saya ibadah, saya memuliakan Tuhan, saya mau menyenangkan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau saudara punya prinsip kuat seperti saya, akan sulit untuk dimurtadkan. Dalam kondisi apapun, tidak akan mudah kita murtad, tidak akan mudah kita meninggalkan Tuhan. Sekarang ini banyak sekali setan berusaha untuk menjatuhkan manusia supaya lepas dari keselamatan, yaitu memberikan kekecewaan. Itu senjata setan yang paling ampuh. Kalau orang sudah kecewa, dia bisa berbuat apa saja. Makanya saya katakan, kenapa sih orang bisa kecewa? Karena dia salah melihat, motivasinya jadi gugur. Tapi kalau dia melihat kepada Bapa, saya jamin kita tidak akan pernah bisa kecewa. Amen. Makanya saya katakan, kamu ahli debat, profesor debat sekalipun, murtadkan saya kalau bisa. Nggak akan bisa. Karena saya sudah punya landasan yang kuat. Apapun di atas muka bumi, sehebat apapun, saya hanya percaya keselamatan itu hanya ada di dalam Bapa Yahweh dan Adonai Yeshua HaMashiach. Akan sulit. Nah, kita belajar untuk seperti itu, saudara. Jangan hanya karena cinta sama laki-laki, cinta sama perempuan, meninggalkan Tuhan. Ya, cemen banget, saudara. Kenapa sih seperti itu? Mungkin karena tidak ada uang dan tidak ada yang menolong, sehingga kita menghakimi orang.
Itu karena melihatnya ke samping semua. Bahkan ada orang yang saya injili dan dia katakan, saya percaya kok Pak dengan nama Bapak Yahweh dan Yesus, 100% saya percaya. Lalu kamu ibadahnya di mana? Ya di situ, di nama Arab Yunani. Loh kenapa kamu ibadah di situ? Ya di situ banyak temannya soalnya. Jadi tujuannya apa saudara? Berteman. Jadi bukan karena Tuhan. Sampai saya katakan loh, kalau masalah berteman kan bisa dengan siapa saja, tidak harus ikut ritualnya. Ya habis gimana ya Pak, nggak enak, ya sudahlah lanjutkan saja. Ya karena kemampuan dia seperti itu. Nikmati itu yang kau suka. Kenapa? Karena orang yang sudah seperti itu percuma diajak debat, tidak boleh. Katakan saja ya, kamu nikmati situ, nikmati saja. Tapi resiko pasti ditanggung sendiri nanti, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kelima, ada orang yang tidak mau melayani karena dia nggak punya skill. Sebutlah saya menyebut dengan orang yang sekolahnya rendah. Orang yang sekolahnya rendah bukan berarti tidak punya skill. Dunia bahkan mengakui bahwa penguasa-penguasa di dunia ini, orang-orang suksesnya, kebanyakan mereka bukan lulusan sekolah. Orang-orang yang hidup kaya raya, hidup diberkati, orang-orang yang bukan punya pendidikan tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia punya kemauan, punya visi misi yang besar. Jadi tidak punya skill bukan berarti tidak bisa pelayanan. Kalau saudara lihat sebagai usher, ya kalau saudara sebagai usher itu kan juga pelayanan. Modalnya cuma apa? Senyum. Modalnya senyum saudara. Nggak perlu saudara punya kepandaian apapun. Modalnya cuma senyum. Tapi saya saat ini juga menganjurkan agak berhati-hati kepada semua usher berkenaan dengan seperti kemarin ya, di salah satu gereja Katolik didatangi orang yang membawa pisau dan ternyata itu orang ODGJ ya. Itu baru orang ODGJ masih lumayan. Lah kalau itu beneran, maka saya menghimbau kepada semua usher diawasi, diawati. Kalau ada orang baru, lihat dia mencurigakan atau tidak. Karena kalau mencurigakan bisa saja dia bawa bom. Saya juga melihat di salah satu tayangan di YouTube, saya lupa di gereja mana, itu ada teroris yang masuk dan menyerang gembalanya. Nah itu kita mesti hati-hati Bapak Ibu. Kemarin saya mendapatkan video di salah satu organisasi gereja di Indonesia, saya nggak perlu sebut namanya. Ada pendeta sama penginjil berantem di panggung, pukul-pukulan. Ini apa-apaan saudara? Memalukan sekali. Nah yang seperti itu tidak akan membuat gereja atau kehilat itu damai sejahtera. Jadi di panggung itu gelut saudara, bayangkan. Pernah lihat nggak? Siapa yang sudah lihat videonya? Saya sudah tayangkan itu. Ya sudah lihat ya. Sudah saya tayangkan itu di grup Aleph Tau. Apa enggak memalukan itu? Di nganu ya, di grup Gembala ding, bukan di grup Aleph Tau, belum, nanti saya kirimkan. Pendeta sama penginjil gelut saudara. Aduh, saya bilang kok aneh ini. Kalau saya lihat, saya amati simbolnya, oh ini organisasi di Indonesia. Salah satu organisasi gereja di Indonesia. Tetapi itu
Di Papua kayaknya, karena orangnya hitam-hitam, saudara. Kemudian yang keenam, yaitu orang tidak mau melayani karena nggak punya waktu. Sekarang yang jadi pertanyaan, lalu waktunya untuk siapa? Hati-hati loh saudara, kita itu sudah diselamatkan. Kita harus melayani dengan segenap hati. Atau mungkin yang ketujuh, tidak dilibatkan. Nah kebanyakan orang kalau tidak dilibatkan jadi pasif atau apatis. Dia berkata begini, aku ora kanggo, saya nggak kepake. Siapa bilang? Saya dulu tidak pernah dilibatkan dalam pelayanan, tapi saya punya inisiatif sendiri. Saya lihat, wah ini gereja kok ya rumputnya tinggi-tinggi. Saya bikin mesin babat rumput. Saya kan seorang teknisi. Jadi saya bikin mesin babat, walaupun sempat kakinya kena babat juga, saudara. Sampai darahnya ngocor kemana-mana. Wah, gereja kok belum ada listrik. Karena waktu itu ada listrik masuk desa. Saya segera mendaftarkan. Saya nggak perlu ngomong sama Pak Pendeta. Karena Pak Pendetanya pasti nggak terlalu ngurusin, karena itu jemaat cabang. Dan pendetanya juga nggak ngurusin, cuman datang khotbah pulang, datang khotbah pulang. Saya bikin pemasangan listrik, saya bayar sendiri, saudara, dengan uang pribadi saya. Saya lihat, wah ini kok gereja nggak ada drumnya, saya belikan drum. Kebetulan saya bisa juga main drum, jadi saya belikan. Jadi itu adalah inisiatif sekalipun tidak terlibat. Saya kalau datang di gereja saya yang lama, itu ibadah jam 4 sore. Saya datang sebelum jam 4, saya sudah lap-lap mimbar, notoni musik, ya bersama dengan papahnya Andre, berdua, saudara. Padahal saya orang baru, dan saya punya beban yang luar biasa. Apalagi dulu sebelum listrik masuk desa, saya lihat gereja itu kok listriknya dari diesel, itu agak jauh lagi, kira-kira 100 meter. Masuk di gereja itu cuma 70 volt, padahal harusnya 110, karena 70 kadang naik 80, kadang turun lagi, sehingga kalau untuk lampu ya biar pet. Karena saya seorang teknisi, saya bikinkan step up, saya gulung sendiri, saudara. Kalau sekarang gulung trafo gampang, sudah ada alatnya. Di zaman saya dulu belum ada. Saya gulung sendiri, mau pedes-pedes saya gulung. Saya hitung, oh gereja ini butuh berapa watt. Saya beli kerennya tuh saya beli di pasar loak. Kokernya saya bikin sendiri. Diameter emailnya saya hitung, saya butuh berapa, saya gulung. Kalau sekarang enak, ada mesinnya, tinggal taruh kawat email, tinggal gulung sambil merem-merem juga nyampe juga. Padahal kalau gulung itu kalau nggak kenceng pasti bunyi bergetar gitu. Tapi saya lakukan itu. Kenapa? Saya ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu loh Bapak Ibu. Makanya saya bilang, ayo coba, bisa nggak nyontoh saya? Punya inisiatif sendiri untuk melayani. Kenapa kita harus mengabaikan hal ini? Ini kalau angka 8 dan lain-lain itu akan banyak sekali, saudara. Nah sekarang saya akan tunjukkan landasan pelayanan itu seperti apa. Landasan pelayanan adalah karakter. Kita perlu belajar pendidikan karakter dari sekolah-sekolah TK di Jepang, sehingga tidak mudah bersungut-sungut.
Sekarang ini kan dunia informasi kan terbuka Bapak Ibu. Coba sekali waktu saudara lihat itu anak-anak TK di Jepang, saya katakan mungkin seluruh dunia, negara Jepanglah yang mendidik moral dari sejak anak TK. Mereka datang ke sekolah tidak langsung belajar, mereka ngepel dulu, membersihkan meja kursi, menata dengan rapi, kemudian diajari untuk salam, sampai kalau ada orang setir mobil, begitu lihat anak sekolah menginjakkan zebra cross, mobil itu berhenti, dan anak itu bawa tas, begitu sudah sampai sana langsung membungkuk, ngucapin terima kasih. Kalau di Indonesia gitu enggak? Enggak, ngeluyur yang ngeluyur saja. Itu menarik saudara-saudara, karena saya melihat dari pendidikan anak-anak itu luar biasa sekali. Diajari bagaimana kalau terjadi gempa, mereka tidak panik, sok-sokan, desel-deselan, berusaha lari keluar. Mereka tidak seperti itu. Betul-betul mereka diajari, dan saya katakan anak TK di Jepang itu paling nomor 1 di dunia, karena hanya TK di Jepanglah yang diajari moral dengan baik. Jadi bukan berarti langsung belajar nulis, enggak. Sama seperti dulu waktu saya lihat sebuah film klasik, film Shaolin Chi, ya. Di situ ada perguruan silat Shaolin Chi. Itu pintu gerbangnya ditutup. Orang-orang yang mau belajar harus berdiri di depan pintu gerbang itu. Ada 10, ada 12 berdiri di pintunya, nggak kunjung dibuka, saudara. Tiap hari mereka harus datang di depan pintu. Sampai banyak yang gagal mundur satu persatu. Yang gigih paling hanya 1 orang atau 2 orang. Baru pintunya dibuka. Itu sebetulnya sedang latihan itu. Latihan ketahanan fisik. Apakah setelah pintu dibuka lalu langsung belajar silat? Enggak, saudara. Mereka disuruh bawa air. Padahal airnya itu di ujung sana, bawa terus, disuruh ngangsu, ya, ngisi bak dengan memikul air. Dan jalannya itu terjal sampai orang bisa memanggul air tidak koclak-koclak, baru dia masuk dalam pelajaran silat yang sebenarnya. Itu pun sebetulnya sudah belajar, saudara. Jadi dari awal itu sudah diajarkan. Makanya saya mengajarkan jemaat di sini, ya, saya ingatkan kembali. Kalau ada tamu, saudara datangi. Sementara saya kan di atas, di kamar. Saudara boleh panggil saya. Tapi kan saya tidak segera turun. Saya mesti pakai celana panjang. Kalau saya sedang nyiapin materi juga saya perlu catat dulu supaya enggak hilang. Sementara tamunya itu ditemani, diajak ngobrol. Siapapun jemaat di sini punya kedudukan yang sama. Amin. Ya. Itulah yang saya sebut dengan karakter moral. Sehingga orang luar itu akan berkata begini, kamu pingin lihat jemaat yang ramah? Ke Aleph Tau, itu jemaatnya ramah-ramah. Jangan sampai orang punya image apa? Pengen lihat jemaat yang cuek tuh, ke Aleph Tau tuh. Orangnya cuek semua, mukanya kayak pepaya. Wah, repot kalau begitu Bapak Ibu. Ini sederhana sebetulnya, ya. Tetapi itu bisa menjadi berkat. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Ditemani dulu sambil nunggu saya turun. Ditemani, mungkin nama Bapak siapa, apa tujuannya, walaupun kadangkala
tamunya ini rodok bededek juga, saudara, ditanyai nggak mau jawab, ya udah enggak apa-apa. Pokoknya diajak ngobrol, saudara. Ini adalah hal yang pertama, yaitu landasan pelayanan itu adalah karakter. Milikilah karakter yang baik, sehingga perjalanan hidup kita itu disukai banyak orang. Jangan kita gampang ngeritik orang, memaki-maki orang, ngutukin orang. Orang akan berkata, ini kok mulutnya kasar amat sih. Orang nggak tertarik, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pelayanan, artinya melayani, bukan minta dilayani. Apalagi kita memiliki status sebagai mempelai yang harus melayani dengan hati. Makanya saya katakan status kita itu bukan hamba Tuhan. Beda dengan pemanggilan gereja-gereja. Kalau yang di sini hamba Tuhan, kalau yang di sono anak Tuhan. Lah masuk hamba ngajari anak. Aneh banget, saudara. Kita ini adalah mempelai-mempelainya Hamasiah. Amin. Kenapa? Karena kita ini sudah disiapkan untuk menjemput mempelai pria kita datang, yaitu Yeshua Hamasiah yang sudah tidak lama lagi akan datang untuk yang kedua kalinya. Jadi kita melayani bukan untuk dilayani. Dulu saya pernah mengundang seorang pendeta, dulu tapi masih di gereja lama, jemaat ya paling masih 25-an. Saya undang pendeta itu jawab begini sama saya, Pak Lukas, jemaatnya ada berapa ya? Maksud Bapak? Ya kalau jemaatnya belum banyak, sebaiknya Bapak kumpulin pendeta-pendeta, bikin KKR, saya yang khotbah. Waduh, gitu ya Pak? Iya. Terus ya saya juga kan anak raja Pak. Jadi saya ini harus disiapkan fasilitas. Maksud Bapak? Ya paling di Magelang kan ada toh hotel yang terbaik itu di mana? Kemudian kami nanti akan kirim tim terlebih dahulu untuk melihat sound systemnya, supaya kalau saya khotbah itu pendengar bisa mendengar dengan baik. Oh gitu ya Pak? Ya tapi mohon maaf ya Pak Lukas, untuk biayanya ditanggung sama yang undang. Waduh, merketet saya langsung, saudara. Saya langsung dalam hati saya sorasido, nggak jadi, saudara. Terkenal seperti apapun, no way. Karena bagi saya ini bukan pelayanan, tapi minta dilayani. Saya dalam pelayanan nggak begitu, saudara. Saya diundang kemanapun. Saya pernah ke Swiss, ke Jerman, kemana pelayanan. Saya nggak pernah tuh minta tolong dong siapkan fasilitas, enggak. Perkara nanti di sana dikasih fasilitas itu bukan urusan saya. Jadi kadangkala kalau saya lihat pendeta, jujur saya sempat trauma loh saudara. Sempat trauma saya panggil pendeta, nggak berani saya. Sehingga dalam hati saya, ojo ngasih aku koyok pendeta iki. Jangan sampai saya seperti pendeta yang macam kayak gini. Sampai saya mau telepon tuh takut loh. Padahal waktu itu ya masih pola Yunani ya. Sampai saya sempat trauma. Giliran saya sudah panggil nama Yahweh, saya panggil seorang pendeta, saya nggak sebut namanya juga.
Saya bilang, Pak, nanti di sini pemanggilannya jangan nama Arab Yunani ya, tapi Yahweh dan Yeshua. Dia jawab apa? Oh, tidak bisa Pak Lukas. Nggak bisa, itu iman saya. Waduh, mateng aku. Saya berpikir, wah ini saya bisa dikritik jemaat, dan betul saudara. Selesai ibadah ada banyak sekali, waktu itu kan masih SMS ya. Saya di SMS banyak orang. Dia bilang, kenapa sih Pak Lukas kok panggil pendeta macam kayak gini? Udah yang dikhotbahkan cuman begitu-begitu saja. Kita disuruh dengerin nama Arab Yunani. Besok lagi nggak usah panggil pendeta. Saya bilang oke, saya salah, saya minta maaf. Saya tidak akan panggil pendeta siapapun kalau bukan yang panggil nama Yahweh dan Yeshua. Kecuali kalau ada pendeta yang sudah panggil Yahweh Yeshua tapi masih kompromi. Oh, nama Yunani juga boleh, nggak apa-apa. Oh no way, di sini tidak bisa. Nama tidak bisa diubah dengan cara apapun. Banyak sekali orang yang mengatakan, loh tapi kan itu ada mujizat. Yang Anda cari mujizat apa kebenarannya? Kalau Anda cari mujizat, setan aja bisa bikin mujizat. Dukun juga bisa bikin mujizat. Ahli sihir juga bisa bikin mujizat. Apakah dengan mujizat itu berarti ada suatu kebenaran? Ya tidak. Maka saya katakan, kalau kita melayani, layanilah dengan sempurna, sama seperti kita melayani Tuhan. Paham Bapak Ibu? Saya yakin dari antara saudara di tempat ini, mungkin para subscriber yang mendengar, ada di antara saudara yang kelak akan diangkat Tuhan untuk menjadi mempelainya yang melayani ke sana kemari. Jangan cari fasilitas. Saya pelayanan tidur di papan juga pernah. Saya pelayanan di hotel berbintang juga pernah. Lawang bagi saya mau ditidurkan di mana saja ya podo wae. Betul nggak Bapak Ibu? Saya tidur di papan semerem ya sudah ndak kroso. Apakah saudara tidur di hotel bintang 5 begitu merem masih bisa nikmati hotelnya? Tidak. Merem ya wis ndak kroso. Ya kan? Saya pelayanan naik bis kepanasan ya pernah. Kehujanan ya pernah. Bagi saya yang penting pelayanan. Maka orang bilang, kalau panggil saya, tunggu saja di tempat. Nggak usah tanya-tanya nanti Pak Lukas dijemput pakai apa, fasilitasnya apa, nggak penting bagi saya. Yang saya pentingkan saya bisa melayani, menyampaikan kebenaran firman. Kebenaran itu sampai kepada jemaat itu bagi saya sudah puas. Pelayanan bisa jabat tangan dengan jemaat itu puas. Itu bagi saya satu paket Bapak Ibu. Kemudian yang kita lihat yang berikutnya adalah motivasi pelayanan. Motivasi pelayanan itu adalah kasih, bukan materi atau kedudukan, jabatan dalam kehilat. Jadi kita melayani bukan mau dilihat manusia, tetapi dilihat Tuhan. Saudara pikir saya khotbah di sini seperti ini dengan orang yang ngepel kehilat itu upahnya beda? Tidak, sama saudara. Malah justru pelayanan yang model seperti saya itu cukup berat. Kenapa? Karena dilihat orang banyak. Kehidupannya nggak beres sedikit saja, sudah kritikannya nggak karu-karuan. Jadi ini yang saya katakan, kita melayani itu jangan untuk ditonton manusia, tetapi kita melayani hanya ingin dilihat oleh Tuhan yang Maha Ajaib. Amin. Apakah tim K3 itu saya perintahkan, kita bentuk tim K3? Enggak.
Mereka punya kesadaran sendiri. Dan saya angkat jempol untuk mereka. Mereka membersihkan kehilat, pastori juga ikut dibersihkan. Saya angkat jempol, saudara. Dan upahnya pun sama dengan yang pelayanan seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjut adalah ukuran pelayanan. Ukuran pelayanan adalah pengorbanan. Berani berkorban. Korban apa? Korban waktu. Korban apa? Tenaga. Korban perasaan. Ya. Banyak sekali korban, saudara. Itu baru yang namanya pelayanan, bukan minta-minta baik kehormatan maupun pujian atau materi. Itu urusan Tuhan. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Saya percaya selama kita berani berkorban, Tuhan akan balas kok. Kenapa kita takut, saudara? Pengorbanan kadangkala ya, saya masih baru liep tidur, ada yang bangunin. Ada tamu, saya harus turun ke bawah. Kecuali kalau sakit, saya bilang tolong jangan temui saya dulu ya, kasih tahu saya masih nggak enak badan. Kecuali kalau memang dia mau lihat saya ya, mau besuk saya silahkan. Gitu. Selama saya masih sehat, selama saya masih kuat, saya mau melayani dengan segenap hati. Walaupun saya pernah pingsan di panggung ini, saya pikir pingsan mati juga nggak masalah kok. Yang penting saya bisa tunjukkan kepada Tuhan kesetiaan saya di hadapannya. Jadi pengorbanan itu penting. Kadang masih tidur, malam-malam ada yang telepon. Ya kalau teleponnya penting, kadang nggak penting, saudara. Saya pernah ceritakan dulu ada yang telepon. Saya bilang shalom, selamat malam, Bapak Yahweh memberkati. Mohon maaf ini dari siapa ya? Terima kasih, saya sudah mendengar suaranya Pak Lukas. Tutup meneng jeglek. Loh saya pernah ngalami itu, saudara. Saya cerita ini karena saya ngalami. Wes kesel ngantuk luar biasa, cuman aku sudah dengar suaranya Pak Lukas. Terima kasih, ditutup meneng lagi piye toh? Ada yang lain lagi, saya ditelepon malam-malam, saya keluar naik sepeda motor. Saya ingat waktu itu saya ditelepon oleh seseorang, katanya Pak Lukas Kopowa sakit, saya datengin ke rumahnya malam-malam, ditemoni sama Kopowa. Kopowa jare loro ora ki lah terus yang telepon itu siapa tadi, saudara? Tapi bagi saya enggak masalah. Kenapa? Siapa tahu yang telepon itu malaikat. Ya Bapak Ibu, sedang uji hati saya, bisa nggak kira-kira? Bisa. Bagi saya nggak masalah. Yang penting saya sudah jalankan. Perkara nggak sakit, ya puji Bapak Yahweh. Ya. Jangan sampai kita, aku rak loro, ambok loro. Ya nggak bisa begitu ya Bapak Ibu. Tapi setidak-tidaknya saya sudah bisa membuktikan sama Tuhan, kan saya nggak tahu siapa yang telepon. Pikiran saya siapa tahu itu malaikat yang menguji pelayanan saya. Ya. Kemudian yang berikutnya, tujuan pelayanan. Tujuan pelayanan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri atau ingin supaya terkenal. Saudara tahu saya bikin YouTube, bikin channel YouTube itu bukan pingin terkenal. Saya juga nggak ngerti YouTube itu apa dulunya. Cuman ada jemaat yang pindah ke Jakarta, saya lupa namanya, udah lama. Dia bilang, "Papi, lombok papi bikin video di YouTube." Apa itu YouTube? Saya nggak tahu, saudara. YouTube itu kalau papi bikin
khotbah itu dinaikkan. Nanti saya bisa nonton dari Jakarta. Oh ya, pikir saya bagus juga nih ya. Walaupun waktu itu YouTube masih terbatas waktunya. Kalau nggak salah paling lama 15 menit apa dulu. Ya. Saya mulai upload, dan itu ada yang saya bagi 2. Tapi sekarang YouTube kan sudah unlimited, saudara. Mau 8 jam juga nggak diputus. Nah, di situ saya tujuan utamanya cuma apa? Memberitakan. Supaya orang yang ada di luar kota bisa mendengar khotbah saya. Dan ternyata itu membawa hasil yang cukup baik, Bapak Ibu. Malah orang yang panggil nama Yahweh menjadi semakin bertambah banyak. Gitu. Apalagi waktu kemarin, waktu ada si kopret itu, saudara, ya, itu semua mimbar gereja kan ditutup, tapi Tuhan membuka mimbar masuk ke dalam kamar masing-masing melalui YouTube, saudara. Jadi sesulit apapun Tuhan selalu buka jalan. Orang yang tadinya tidak pernah kenal, sopo iku Lukas, opo iku Alef Tau, nggak kenal. Akhirnya mereka bisa menjadi subscriber tetap. Pernah saya tanya dari salah satu subscriber, saya bilang, Bapak ikut channel saya sudah berapa lama? Oh, sejak subscribernya belum ada 1000 katanya. Walah, berarti sudah jauh, saudara. Dan dia ikutin terus sampai hari ini. Ya. Biarkan nama Bapak Yahweh yang semakin tenar. Jangan pernah memamerkan Lukas Sutrisno. Lukas itu nggak ada apa-apanya, saudara. Yang perlu diperkenalkan adalah nama Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Kemudian yang berikutnya, alat pelayanan itu adalah doa dan kitab suci. Bukan apa kata banyak orang atau sinode atau menurut saya. Saya seringkali diajak debat dan saya selalu menghindar. Ada salah satu orang yang berkata, menurut saya Pak Lukas, nanti dulu, Anda menurut kamu atau menurut kitab suci? Ya menurut saya dan menurut kitab suci. Ya coba cerita. Lah kok beda? Kitab suci bilang apa, kamu bilang apa, kok beda? Jadi kita ini dalam pelayanan itu dasarnya harus kitab suci. Kalau dasarnya itu bukan kitab suci, ya sudah, itu sudah pasti sesat, Bapak Ibu. Orang ngaku-ngaku ketemu Bapak Yahweh, ngaku-ngaku ketemu Yeshua, kalau betul ketemu, itu kemuliaannya luar biasa. Dan saya yakin ketika dia sudah di dunia ini, katanya kan dia ketemu sama Bapak Yahweh diangkat katanya. Begitu turun ke dunia ini, saya yakin nyalinya 100 kali lipat dari nyali saya. Tapi kalau di dunia ini cuman berkata, wah nama ini untuk saya pribadi, untuk yang lain ya secara umum. Saya cuman jawabnya apa? Bohong. Berarti dia tidak pernah ketemu Yahweh, minggu ngarang-ngarang tok supaya kelihatan rohani. Sing diomongke nama Yahweh itu memang betul, bahkan saya sendiri pernah ketemu. Lah kalau pernah ketemu kok mencela-menceli? Esok dele, sore tempe. Itu bohong namanya, saudara. Kalau yakin dia konsisten ketemu Bapak Yahweh, dia akan nekat apapun resikonya. Amen. Jadi kita kan bisa menganalisa, betul nggak orang ini ketemu dengan Bapak Yahweh? Ya. Jadi yang penting adalah dalam pelayanan itu kitab suci dan doa. Karena kita perlu berdoa meminta pertolongan dari Tuhan.
Saya dalam setiap mau nyiapkan khotbah, saya selalu berdoa, Tuhan beri saya hikmat. Apa yang harus saya bagikan kepada jemaat-Mu. Baru saya nyiapin khotbah. Kemudian yang berikutnya yaitu, keberhasilan dalam pelayanan adalah saat jemaat atau yang kita layani bertumbuh. Bukan cuman kuantitas tetapi juga kualitas. Saya tidak sependapat dengan pendeta yang mengatakan yang penting itu bukan jumlah, Pak. Yang penting itu kualitas. Jemaat mau sedikit, yang penting berkualitas. Itu pernyataan yang keliru. Justru orang kalau dia berkualitas, dia tidak akan puas dengan jemaat yang sedikit. Dia akan coba memberitakan Injil supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Itu namanya orang yang berkualitas. Jadi ada pertumbuhan. Coba, kenapa dalam sebuah kehilat seperti ini, kenapa ada orang yang rohaninya tumbuh luar biasa, tetapi ada orang yang rohaninya bantut, saudara, nggak bisa bertumbuh, ibadah juga males-malesan misalnya. Itu karena apa? Dia kurang paham betul bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dinyatakan oleh Tuhan sebagai orang yang diselamatkan. Jadi sekarang keberhasilan dalam pelayanan adalah jikalau melihat jemaat yang kita layani bertumbuh. Saya akan sangat senang kalau jemaat di sini bisa lebih pintar dari saya. Kan kadangkala ada pendeta yang begitu lihat jemaatnya pintar ditindes supaya jangan masuk pelayanan. Kalau di sini tidak. Jemaat lebih pintar, wah saya senang, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh mesti berpikir bahwa segala sesuatu itu hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi Bapak Yahweh. Kemudian yang berikutnya, andalan dalam pelayanan adalah Roh Kudus, bukan program yang tersusun rapi layaknya birokrasi pemerintahan dunia. Kadangkala di dalam pelayanan kita berhadapan dengan bahaya. Di dalam pelayanan kadangkala kita menghadapi kritikan. Di dalam pelayanan kadangkala kita mendapatkan bukan cuma kritik, tetapi kita dicaci maki. Kita dihina. Pernah sekali waktu dulu saya diajak oleh satu jemaat, ya, dia bilang begini, Pak Lukas, ayo ke tempat teman saya. Teman saya ini orangnya buta dan dia belum mengenal Tuhan. Iya, saya datengin. Begitu sampai di sana, jemaat ini bilang begini, Salam, ini saya bawa Pak Pendeta, saya mau cerita-cerita. Sopo? Pendeta? Ora, metu. Diusir, lah belum ketemu aja sudah diusir. Saya cuma berkata, ya Bapak, ampunilah mereka, karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kadangkala kita berhadapan dengan orang yang seperti itu, kasar. Kita berhadapan dengan orang yang berangasan. Jadi ketika kita minta bimbingan dari Roh Kudus, kita bisa punya hikmat untuk menghadapi orang yang mungkin sedang ada dalam masalah yang berat. Saya terbiasa melibatkan Roh Kudus dalam hidup saya. Ketika saya di atas, ada yang bilang, tapi ada tamu di bawah. Yang pertama kali saya katakan adalah, Roh Kudus tolong saya. Baru saya turun. Kenapa saya perlu selalu berkata begitu? Karena bisa saja tamunya itu adalah orang yang tidak suka sama saya. Bisa saja tamunya itu orang yang problemnya berat. Bisa saja orang yang datang kepada saya, dia membutuhkan pertolongan. Nah di situ saya katakan, Roh Kudus tolong saya.
sehingga saya bisa memberikan apa yang ada di pikiran saya dengan hikmat yang datang dari tempat yang maha tinggi. Itu yang namanya pelayanan. Pelayanan harus mengandalkan Roh Kudus. Dan sekarang yang berikutnya, model pelayanan. Model pelayanan adalah Yeshua HaMashiach yang berani bayar harga, bukan mencontoh figur lain. Ayo kita contoh figur Yeshua dalam pelayanan. Pagi-pagi dia sudah keluar, khotbah ke sana kemari, kadangkala dijebak sama ahli Taurat dan orang Farisi, kadangkala diikuti hanya bukan mau dengar tapi mau kritik. Kan Yeshua kan selalu diikuti sama ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi apakah Yeshua bilang, kamu pergi, jangan ganggu saya? Enggak, biarkan. Mereka tanya baru dijawab. Jadi kalau kita mengidolakan Yeshua, percayalah, kita tidak akan kecewa Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengidolakan manusia, saudara akan kecewa. Maka saya katakan jangan pernah mengidolakan siapapun yang khotbah di mimbar ini, di panggung ini. Kalau mau mengidolakan, idolakan Yeshua HaMashiach. Pasti saudara tidak akan kecewa. Dan sekarang yang terakhir, kita punya prinsip seperti ini Bapak Ibu. Aku melayani karena aku sudah diselamatkan. Jadi memberikan yang terbaik buat Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, coba kita sekali waktu duduk diam, merenung, Tuhan, aku ini ternyata sudah Engkau selamatkan. Coba kalau tidak ada Engkau, saya mati masuk neraka. Kemarin saya sudah bicara tentang neraka, bahwa itu tempat yang maha kekal. Orang di situ tidak akan bisa mati, sekalipun terbakar dengan panas api yang sangat luar biasa, tapi orang di situ tidak pernah bisa mati. Dia akan tersiksa, bukan 1-2 triliun tahun. Kalau 1-2 triliun tahun tunggu saja, nanti kan sampai. Tapi di situ dikatakan selama-lamanya. Jangan sampai kita jadi kerak neraka Bapak Ibu. Layanilah dengan baik, melayani dengan motivasi karena aku sudah diselamatkan. Itu akan sangat menyenangkan. Mungkin dalam pelayanan kita capek, lelah, ya, bahkan mungkin bisa dikecewakan orang. Tapi kalau kita ingat dengan konsep ini, aku telah diselamatkan, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan sakit hati, tetapi kita akan terus bertumbuh maju. Amin. Jadikan semua orang, saya selalu mengatakan, saudara punya musuh satu saja, itu sudah terlalu banyak. Tapi saudara punya sahabat 10.000 masih kurang. Jadi ayo kita bersama-sama beritakan kebenaran firman, melayani Bapa Yahweh dengan segenap hati. Karena dengan pelayanan yang baik, kita pun setidak-tidaknya akan meninggalkan hasil karya pelayanan kita. Sehingga sekali waktu kelak ketika kita mati, masih ada yang dikenang. Jangan sampai kita melayani tetapi dalam hati yang tidak baik, maka pelayanan kita tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya jemaat Aleph Tau maupun para subscriber yang saya sayangi, saya percaya Bapak Yahweh memberkati saudara dengan segenap kasih yang sangat dahsyat. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi ini kami telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami pada saat ini mulai melayani,
melayani pekerjaanmu, melayani hatimu, sehingga kami bisa menyenangkanmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati kami. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua berkata, amin. Ada pengumuman? Oke, kita dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Mari dukung dan doakan anak-anak SD, SMP, SMA, dan SMK yang akan mengikuti ujian akhir semester pada tanggal 25 sampai 30 November 2024. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tal Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Saya undang untuk maju ke depan. Yang tidak, kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Siapa yang mau ujian, silahkan berdiri di sini. Kita akan doakan rame-rame supaya Bapa Yahweh memberi hikmat akal budi. Ayo kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Saya berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sekolah, yang akan mengikuti ujian ya Tuhan. Berilah hikmat akal budi, supaya dalam ujian nanti dia mendapatkan nilai yang terbaik dan mengerjakan soal dengan jujur. Terima kasih Bapa Yahweh, kami percaya Engkau akan menjadikan anak-anak-Mu ini menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang diberkati Bapa Yahweh. Turunkan hikmat akal budi kepada mereka semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Dan saat ini kami berdoa juga untuk umat-umat-Mu yang sebentar akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefareh keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wikhuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk ataba eru faruk ataba sadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit ne kau friat patka ufri fahem teka syekar ala peka westerotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yefareka
Tuhan, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.